Hai Jagat Maya, ketemu lagi sama saya Ilham lampu merah. Dan saya Rahmat Kesopanan. Kan kemarin udah lampu merah ya? Iya sudah Ganti. Udah gak apa-apa lah. Pak, kemarin hujan nih Pak di Makassar. Setelah sekian lama akhirnya hujan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, 19 akhirnya hujan. Oktober kemarin hujan. Kita rayakan dengan potong ayam. Waduh. Ya, jadi setelah sekian lama kita merasakan kepanas-panasan, kekurangan air, kekurangan uang. Kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan makanan, Iya, kekurangan keadilan. Iya dah. Kemarin kan kita janjian tuh, ya kan saya bilang Pak, nanti saya kalau hujan udah berhenti, saya datang ke tempat tongkrongan. Oh iya siap, 86 kan gitu kan. Akhirnya setelah hujan berhenti, saya jalan tuh Pak. Otomatis setelah hujan kan pasti banyak genangan, becek genangan, jalanan ya. kan. Pas saya lagi perjalanan, tiba-tiba ada yang ngebut. Serat. Saya dalam hati saya pikir gini, ini orang nggak punya etika banget nih di jalanan gitu loh. Dia udah lihat kalau itu ada genangan, tapi dia masih ngebut. Nah, berangkat dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana kalau kita buat video tentang street manner. Mungkin di luaran sana banyak orang yang nggak tahu Apa mengenai itu street manner? ya mengenai etika berkendara. Mereka cuma tahu yaudah bawa motor, terus sampai tujuan baca doa dan segala macam gitu kan. Tapi di jalan itu kan namanya jalanan, bukan cuma kita yang make. Iya. Ada banyak orang yang make. Jalan kan adalah tempat umum yang sebenarnya milik kita bersama. Betul. Apa itu street manner? Street itu kan jalanan Jalanan, artinya. Manners itu adalah etika. Jadi etika ketika kita berada di jalanan itu sangatlah penting. Gitu. Jangan semau-maunya kita, semena-menanya kita merasa kita yang punya jalan gitu. Ada hal kecil yang sempat luput dari kesadaran tersendiri sebagai pengguna jalan. Apa itu, Pak? Kadang kita klakson terus di jalan. Iya, betul. Itu street manner atau bukan, Pak? Menurut saya itu street manner. Ini saya nggak tahu dasarnya dari mana, tapi saya cuma berpikir logika. Klakson motor disediakan itu sebenarnya untuk warning atau attention. Gitu kan. Jadi sebagai contoh tadi yang Bapak bilang klakson di jalan itu kan pasti kalau posisinya ketika lagi macet, itu kan biasanya spam, provokasi. Biasa di antara kerumunan orang itu ada ada aja satu orang yang pasti memprovokasi bunyiin klakson pertama. Setelah itu baru nyamber ke banyak orang gitu kan. Apalagi kalau di macet. Itu kadang orang spam klakson, dia pikir itu dengan spam klakson bisa mengurai macet. Padahal Untuk apa? Mungkin gini Om. Sampai lanjut dulu. Bapak dulu ya. Kita diberhentiin aja lagi deh. Sampai ke sini spam klakson di tengah kemacetan itu kayak normal nih. Iya. Jadi setiap ada kemacetan pasti ada yang spam klakson. Klakson. Ini kita mau cari tahu orang pertama yang spam klakson di kemacetan itu siapa sebenarnya? Muncul Anda Bang. Jadi begini, mungkin gini Om, mungkin ada satu orang waktu itu mungkin terjebak di kemacetan, terus tiba-tiba dia pencet klakson secara nggak sengaja, kepencet lah tuh klakson, terus tiba-tiba macetnya terurai. Nah besoknya dia lakukan lagi, mungkin 2 kali 3 kali berhasil, lalu lama-lama banyak orang yang lihat akhirnya ngikutin, akhirnya kebiasaan jadilah sebagai kayak habit. Jadi itulah salah satu contoh itu jangan spam klakson, karena klakson itu digunakan untuk warning atau attention untuk kalian. Contoh benarnya misalnya di depan kita ada mobil yang mau mundur, kita warning dengan pencet klakson. Jadi si pengemudi di depan tahu kalau ada motor di belakang. Jadi dia bisa kasih kesempatan si motor di belakang untuk jalan dulu. Atau attention misalnya kita mau nyalip, kita belok kanan, kita klakson 2 atau 3 kali udah cukup. Udah itu, jadi si pengemudi yang mau kita salip tahu kalau ada kendaraan yang mau disalip. Jadi dia bisa notice kita mau nyalip. Berarti kita harus kurangi kecepatan, kasih jalan yang begitu. Mau nyalip.
salah satu street manner yang saya bangga ini sebagai Bapak-bapak pun. saya bangga sebagai salah satu pengendara yang mungkin menerapkan street manner di SPBU. Ah iya. Saya itu kalau isi bensin selalu maju sedikit dulu, terus tutup tangki, starter motor, Terus tidak bayar. terus cabut. Supaya maksudku orang yang di belakangku itu bisa betul. bisa maju supaya tidak terjadi antrian. Nah betul, itu juga salah satu street manner. Iya, gitu. street manner. Nah saya juga salah satunya begitu. Saya paling sebel sama kalau ada bapak-bapak yang dia udah di depan operator, jok motornya belum dibuka, tangkinya belum dibuka, setelah itu baru diisi. Ngisinya udah selesai, uangnya belum diambil, dia ngeluarin dompet dulu, uangnya uang besar, kembaliannya dihitung dulu, baru dimasukin dompet lagi. Lama di situ. Ini terlepas dari kebiasaan yang sebenarnya bagus untuk antri. Iya. Tapi kita juga harus menghormati orang yang di belakang. juga, hitung-hitung juga itu efisiensi waktu. Iya betul. Untuk orang lain juga. Untuk orang lain betul. Maju sedikit setelah isi bensin. Itu hal kecil yang bisa kalian lakuin tapi bisa dihargai sama pengendara lain. Betul. Ya, selanjutnya itu ramah terhadap pejalan kaki. Nah, ini yang banyak terjadi di kota-kota besar. Iya. Seperti Kebetulan saya tinggal di kota kecil. Kota di pusat-pusat kota. Suasana di kota santri. Bisa sampai orang pemotor naik ke trotoar. Yang paling parahnya lagi kalau pemotor naik di jembatan penyeberangan. Untungnya kita nggak ada JPO yang bisa dinaikin motor ya Pak. Di Makassar nggak ada JPO yang bisa dinaikin motor. Belum ada. Nggak tahu besok atau setelah Pilwalkot Ya, ada. berapa tahun ke depan siapa tahu ada. Soalnya kita pengen nyobain sih Pak ya. Saya nggak pernah gitu. Nah itu juga kita harus ramah terhadap pejalan kaki gitu. Selain jangan lewat trotoar saat berkendara, juga kita harus berhenti di belakang garis. Banyak juga sebenarnya pengendara yang tidak tahu yang tidak tahu apa fungsinya sebenarnya nih zebra cross. Selain ditempati penyeberang jalan. Sebenarnya itu kan kalau penyeberang jalan tertabrak di situ terus meninggal atau luka-luka lah, itu sebenarnya bisa mengklaim asuransi. Iya, asuransi. Kalau kita perpanjang STNK, ada yang kita bayar itu SWDK ALLJ. Ya, pokoknya itu yang lembaran biru kecil biru. Entah saya benar atau tidak, pokoknya itu zebra benar cross. Itu Pak, benar. Zebra cross itu kalau kita kecelakaan di jalan kaki tertabrak di situ atau mati di situ, itu bisa menuntut asuransinya. Bisa klaim asuransi lewat situ. Kalau kalian udah lihat ada orang mau nyebrang jalan, ya kurangin kecepatan, ngerem gitu. Jangan malah nambah gas. Di Makassar tuh gini Pak, saya agak heran. Kadang saya mau nyebrang gitu ya, nyebrang jalan. Mereka udah ngelihat saya gitu loh, tapi mereka tetap jalan. Terus saya suka gini dalam hati, anjir ini orang pada nggak mau berhenti, kenapa ya? Padahal ngerem sebentar aja juga itu pahalanya nggak berkurang, pahalanya nggak bertambah gitu. Biasanya ini pemotor tuh lihat pejalan kaki kayak bendera star. Orang mulai masuk di tambah gini. Bendera star. Ya begitu maksudnya begitulah. Aduh, saya heran gitu. Jadi saya dalam hati, ini kenapa orang ada pada kayak gini? Padahal mereka ngerem atau motong jalan juga pahala atau dosanya nggak berkurang gitu loh. Waktunya juga nggak berkurang, orang cuma sebentar doang. Ya maksudnya ya udahlah, itu salah satu contoh street manner juga ramah terhadap pejalan kaki. Setelah itu juga kalian jangan jangan julid dan jangan arogan. Sebenarnya saya masih julid sih, ya itu contohnya kayak tadi itu Pak. Kalau saya nyebrang, saya sering ngedumel dalam hati. Terus juga kalau misalnya ada yang ngebut gitu, saya berharap mereka kecelakaan terus pengen saya ketawain di depan mereka langsung gitu. Saya juga masih sering begitu sebenarnya. Itu kalau kita nongkrong di warkop di pinggir jalan, itu saya masih suka bilang, kenapa tidak ada orang kecelakaan di sini? Itu karena mengejar itu kekesalanku yang sebenarnya menumpuk karena tidak dihargai oleh pengguna jalan lain. Ketika saya sudah berusaha menghargai pejalan kaki, ketika saya berusaha menghargai pemotor lain atau pengguna jalan lain, kenapa tidak dihargai yang sama begitu? Betul. Akhirnya kan saya kayak dongkol sendiri. Jadi kita doain orang kenapa kecelakaan kayak lu gitu. Yaitu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jadi bisa terjadi karena ulah kalian sendiri sebenarnya. Betul, makanya itu jangan arogan, jangan julid. Dan itulah kenapa kalian harus
juga menghargai pengendara lain. Kalau kalian di jalanan, nama jalanan kan tempat umum, nah kalau mau dihargai ya kalian juga harus menghargai pengendara lain gitu loh. Jangan cuma kalian doang yang mau dihargai gitu. Nah, karena apa yang kalian petik itu yang kalian tuai, apa yang kalian tanam Pak. Kita rekap lah ya, kita uret nih, kita rangkum. Yang pertama itu tadi apa Pak? Jangan ngebut setelah hujan supaya enggak ngebecekin orang. Yang kedua itu di pom bensin, di SPBU. Kasihlah kesempatan ke orang lain juga. Maju sedikit setelah isi bensin. Yang ketiga itu jangan spam klakson lah. Jangan spam klakson saat macet karena itu nggak berguna. Sebenarnya itu juga polusi suara sebenarnya. Di lampu merah juga itu nggak berguna juga sebenarnya. Terus yang keempat itu menghargai pejalan kaki. Betul, kasih kesempatan mereka nyebrang. Terus berhenti di belakang garis, jangan naik di trotoar karena itu memang haknya si pejalan kaki. Terus jangan trotoar itu jangan dipakai parkir, jangan dipakai apa gitu. Karena kan fungsi trotoar memang itu untuk pejalan kaki. Sekarang bukan untuk parkiran. Sekarang coba bayangin kalau ada orang buta jalan. Ya kan, orang buta itu tidak butuh disemangati, tidak butuh dikasihani. Mereka butuh fasilitas sebenarnya. Terus yang kelima tadi itu jangan julid, jangan arogan. Terus yang terakhir itu yang keenam, kalian saling harus menghargai pengendara lain. Dengan hal-hal kecil itu kalian bisa membuat environmental di jalanan ini, di jalanan Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Benar gak Pak? Iya, betul sekali. Oke. Nah, kalau kalian misalnya ada pengalaman atau ada cerita-cerita mengenai etika di jalanan, street manner di jalanan, coba di-share ke kita di kolom komentar atau kalian bisa DM kita di Instagram pauproject.id. Terus linknya ada di sebelah mana kah? Di sini kah atau di sini di sini kayaknya? Ya di mana-mana lah, nanti ada semua. Pokoknya ini full dengan Instagram. Kayaknya udah Om ya. Udahlah itu aja. Sampai ketemu lagi lah di video-video selanjutnya. Saya Ilham Lampu Merah. Saya Rahmat Kesopanan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wan, cut Wan.